Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui dua wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal pemirsa, dan kita tahu semua bagaimana sebenarnya ini langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya Kalimantan, kadang Sumatera pun juga. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Keluar. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, dua relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, miris pemirsa, ya, tadi ada 28.000 lebih hektar terbakar terus terdampak warga, dan ini kejadian yang berulang tiap tahunnya ya. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak Kalimantan cepat pulih ya, tadi cepat hujan juga, amin ya robbal alamin. Plus juga kita nggak lupa bahwa ada manusia, ada juga hewan yang hidup di hutan, yang lagi-lagi bumi itu bukan cuma punya manusia ya, egois kalau kita bilang ini punya kita gitu. Nah, selanjutnya pemirsa, 10 hari sudah asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru di Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran. Memasuki hari ke-9 kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan air sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi, menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung.
Alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang karena kebakaran sampah ini kan spesifik tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah sehingga suplai air itu cukup banyak dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya. Dari hari kemarin barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api. Sehari sebelumnya BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri. Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah rumah yang dihuni peserta pelatihan TNI dan Polri di Cimanggis, Kota Depok viral di media sosial setelah dikeluhkan warga. Warga terganggu dengan suara berisik yang bersumber dari rumah tersebut hingga larut malam. Warga RT 02 RW 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok dibuat resah oleh suara berisik yang bersumber dari sebuah rumah yang dihuni sejumlah anggota muda TNI dan Polri yang sedang menjalani masa pelatihan. Menanggapi hal tersebut, Ketua RT sempat membenarkan adanya aduan dari warga. Diketahui, suara ramai terjadi karena adanya perayaan HUT RI, namun tidak berlangsung hingga larut malam. Udah dilakukan mediasi juga ya Pak? Sudah kemarin dilakukan masih bahkan pihak yang bersangkutan nama yang itu datang saya Pak RW, keamanan RW 13 dan Pak Umar sendiri dan ketemu sama keluarga mereka sebelum maghrib. Hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya udah kesepakatan meminta maaf. Pemilik rumah berjanji kepada pengurus lingkungan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Kini situasi di kawasan Pasir Gunung Selatan telah kembali kondusif. Dari Depok, Jawa Barat, Yuliski, iNews melaporkan. Tercemar limbah industri, aliran kali di Kota Bekasi kembali berwarna hitam dan berbusa putih serta mengeluarkan bau menyengat. Akibatnya sejumlah ikan dan ekosistem yang berada di sepanjang aliran kali Bekasi mengalami keracunan. Beginilah kondisi Kali Bekasi yang berada di Jalan M. Hasibuan dan Jalan Raya Pintu Air Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali tercemar limbah industri. Aliran Kali Bekasi yang sebelumnya sempat terlihat jernih, kini kembali terlihat mengeluarkan buih-buih putih serta beraroma tak sedap. Selain itu, warna air di kali yang terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Akibatnya membuat salah satu aliran kali di Jalan Raya Pintu Air Bekasi Utara yang juga sebagai suplai air baku PAM terdampak. Ini udah sering kayak gini Bang di Kali Bekasi? Kali Bekasi sering Bang. Sering ya? Sering banget Bang. Kalau hitam begini, bau nggak Bang airnya? Bau Bang. Bau ya? Jadi kayak ikan kabut-kabut juga pada mati Bang. Oh mati. Warga yang terdampak berharap pihak terkait segera menanggulangi permasalahan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri warga negara Cina diduga melakukan perburuan liar satwa dilindungi di Jayapura, Papua. Keduanya diamankan petugas imigrasi karena diduga melanggar izin. Dua warga negara Tiongkok pasangan suami istri diamankan petugas imigrasi Jayapura setelah diawasi menunjukkan adanya aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal kunjungan.
Keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026 dengan tujuan kunjungan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Maret 2026. Petugas kemudian melakukan penelusuran termasuk menganalisis sejumlah aktivitas dan bukti digital di media sosial. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku datang ke Papua bersama istrinya untuk berlibur dan mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Namun petugas menemukan dokumentasi foto dan video yang mengikuti aktivitas berburu bersama masyarakat setempat. Keduanya juga menjual produk kesehatan tanpa izin. Sudah masuk ke Indonesia sebenarnya prosedur atau tidak ya, kan begitu untuk arah kepadanya bahwa kalau kita di sini tidak melalui, tidak ada pengurutan adanya pajak pada masuk seperti masuk untuk barang tersebut. Tentunya ini adalah merupakan barang ilegal. Kedua WNA Tiongkok ini diproses untuk dipulangkan ke negara asal melalui mekanisme deportasi. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Madumi, iNews melaporkan. Baik, kita jeda dulu pemirsa dan akan kembali dengan informasi terkait sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Sindo Sore.